Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari, NIM P00340221031, Prodi D3 Kebidanan Curug, tingkat 1, dosen pengampu Bapak Meigo. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Apa itu sistem respirasi? Sistem yang memiliki fungsi utama memperoleh oksigen untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Adapun fungsi sistem respirasi mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme dan non-respiratori. Adapun struktur sistem respirasi: 1. Saluran pernapasan atas yang terdiri dari hidung, sinus paranasal, nasal sapiti, paring, dan laring. Selanjutnya, saluran pernapasan bawah trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveoli. Selanjutnya kita mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai yang pertama, yaitu hidung udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Udara selanjutnya mengarah ke paring, yaitu persilangan antara jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada paring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui paring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menurunnya esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari bagian saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot glattis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mulkus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mulkus ini berfungsi untuk merangkap debu polen dan kontaminan kecil lainnya yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mulkus ke atas menuju paring. Tempat mulkus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan.
Dari trakea selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantong udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi selaput dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dan kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.